Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang terungkap, mengejutkan Wahyu bisa dikorbankan dalam kasus Subang. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Dalam kasus Subang, baru-baru ini, ramai dengan isu-isu saksi yang dikorbankan atau kambing hitam. Kasus Subang sekarang sudah memasuki bulan ke-9, tapi kasus Subang ini belum terungkap oleh pihak penyidik kepolisian. Masyarakat dan netizen sudah menunggu dan penasaran siapa sebenarnya yang menjadi dalang, otak, pelaku yang mengetahui dan pelaku yang membantu atas kasus Subang tersebut. Ada secercah harapan agar kasus pembunuh Subang cepat terungkap dengan informasi terbaru dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Kita juga butuh pembuktian yang jelas, petugas tidak bekerja sembrono, maka membutuhkan waktu yang panjang, karena memang membutuhkan kejelasan pembuktian, ungkap Kombes Pol Ibrahim Tompo, Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Tapi polisi mengklaim sudah mengantongi sebagian informasi dari sketsa wajah pelaku yang sebelumnya diungkap ke publik. Tidak hanya itu, saat ini ada 121 saksi yang telah diperiksa tim penyidik Polda Jabar, dan jumlah saksi kemungkinan bertambah seiring penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Jadi memang kita memeriksa sudah demikian banyak saksi-saksi ya, dan masih terus berlangsung pemeriksaan. Sampai sekarang kita sudah periksa 126 saksi, nanti akan ada proses pemeriksaan saksi tambahan, tuturnya. Sebagaimana diketahui, kasus perampasan nyawa yang menewaskan Ibu Tuti dan anak Amel Subang ini memang memakan waktu yang cukup lama. Sehingga kata Kombes Pol Ibrahim Tompo, dengan kasus pidana seperti ini memakan energi dan pikiran. Dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand dan dilansir Garuda Update berjudul, Penangkapan Pelaku. Merasa jadi kambing hitam, tayang tanggal 2 Januari tahun 2022. Anjas menilai tidak hanya Danu yang punya potensi akan dikorbankan atau kambing hitam. Ada saksi-saksi lain yang punya potensi besar akan dikorbankan atau dijadikan kambing hitam. Kemungkinan terjadinya upaya orang yang dikorbankan di kasus Subang ini, bisa saja terjadi, tegas Anjas. Menurutnya, publik juga bisa menilai pelaku dan dalang tidak mungkin dikorbankan. Namun menurut Anjas, saksi-saksi yang sudah didampingi pengacara dan punya akses ke media, akan sulit dikorbankan. Mengingat, setiap saat mereka didampingi kuasa hukum yang akan selalu membela kliennya tersebut. Salah satunya Wahyu, mantan kepala sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Wahyu banyak disebut sebagai saksi yang menghilang atau dihilangkan. Wahyu juga dinilai memiliki potensi besar bisa dikorbankan di kasus Subang ini, karena dia tidak didampingi pengacara dan tidak punya akses ke media. Kalau seandainya Wahyu menonton YouTube ini, harusnya dia mulai bersuara. Saksi-saksi lain sudah punya pengacara, kuasa hukum akan menjaga hak-hak kliennya, ungkap Anjas. Saran saya, kalau bisa Wahyu berkomentar, mulainya bersuara. Kalau diam saja dan tidak punya pengacara, dia akan jadi sasaran empuk. Akan diframing banyak orang, bisa saja dia jadi kambing hitam, papar Anjas, ataupun juga dari sisi Danu. Bisa saja dia juga mengklaim jadi kambing hitam karena selama disuruh ABCD, tapi dituduh sana-sini. Begitu juga Yosef dan Mimin. Dilihat dari sisi kekuatan, mereka yang punya kuasa hukum aman. Selain punya pengacara, mereka juga punya akses ke media, kata Anjas. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.